Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Salah satu nama perempuan yang muncul dalam kisah-kisah penderitaan dan kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Siapa sebenarnya dia dan mengapa dia begitu menyolok dalam kisah penderitaan dan kebangkitan Yesus? Maria Magdalena, dia memang menyolok di dalam cerita-cerita penderitaan Yesus ya. Kalau kita membaca Alkitab, dia itu hadir menyertai Yesus dari penyaliban sampai dengan penguburannya, di mana dia mengikut Yesus ke Yerusalem, bahkan sampai dia disalib, menurut catatan Matius 27 ayat yang ke-55 sampai 56. Hal itu sangat menyolok karena justru pada saat murid-murid Yesus itu menghilang semuanya, Maria Magdalena tidak meninggalkan Yesus. Ya, dia ikut Yesus dari mulai sampai penguburan, sehingga ya seandainya saja ada lagu kita sudah dicipta, mungkin lagu Maria, lagu favorit Maria adalah ikut Engkau di sengsara karena janjimu teguh. Mungkin Maria Magdalena akan suka lagu itu ya. Nah, dia dalam soal penguburan dia aktif. Kalau kita melihat Matius 27 ayat 59 sampai 61, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu, ya. Lalu kita juga melihat dalam catatan kebangkitan, dia juga muncul di sana dan sampai akhirnya Yesus menemui dia secara langsung. Bahkan justru Yesus menyuruh dia menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Jadi kelihatannya memang Maria Magdalena ini sangat familiar dengan cerita-cerita sekitar penderitaan, kematian sampai kebangkitan Yesus. Siapa dia? Nah, Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan dari kampung Magdala, ya. Lukas 24 ayat 10, perempuan itu ialah Maria dari Magdala. Nah, karena Maria ini berasal dari kampung Magdala, makanya dia disebut sebagai Magdalena. Menurut catatan Lukas 8 ayat 2, Maria yang disebut Magdalena sesuai dengan nama asalnya ya. Ini sama dengan yang pernah saya jelaskan, Yudas Iskariot. Yudas itu nama diri. Itu artinya orang laki-laki. Ya, Kariot itu adalah nama tempat. Jadi Yudas Iskariot artinya Yudas seorang laki-laki yang berasal dari kampung Keriot. Itu nama Yudas. Demikian juga Maria Magdalena, Maria dari Magdala, ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita camkan dan saya memperhatikan ada begitu banyak kesalahpahaman tentang Maria Magdalena ini. Ada banyak orang yang menganggap bahwa Maria Magdalena ini adalah mantan pelacur. Saya dulu pernah baca di koran Timex, ya, ada satu orang penulis yang menulis tentang Maria Magdalena dan mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa yang mengurapi Yesus dan dia adalah mantan pelacur. Nah, entah dari mana asalnya, tapi menurut saya pandangan seperti ini adalah pandangan yang salah dan itu pandangan yang bersifat memfitnah Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak pernah jadi pelacur, ya. Bahkan mereka ya jelas bahwa mungkin mereka menghubungkan cerita itu dengan perempuan berdosa yang mengurapi Yesus di Lukas pasal 7 dengan cerita tentang Maria Magdalena di Lukas pasal 8 yang memang konteksnya berdekatan. Tetapi kalau diteliti secara mendalam jelas tidak. Lebih parah lagi, pendeta Yesaya Paryaji mengatakan bahwa perempuan yang kedapatan berzina di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu adalah Maria Magdalena. Lagi-lagi ini fitnahan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak pernah menjadi pelacur. Dia perempuan baik-baik yang berasal dari Magdala. Nah, dia ini mendukung pelayanan Yesus bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 8. Dikatakan di sana, tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, beberapa orang perempuan. Maria yang disebut Magdalena,
Yohana istri Kusa penerang Herodes, Susana, banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ada sejumlah perempuan yang menyertai Yesus, melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Salah satunya adalah Maria Magdalena ini. Jadi Maria Magdalena ini boleh dikatakan timnya pelayanan Yesus dalam urusan keuangan. Nah, mengapa dia sampai bisa ikut Yesus begitu setia kepada Yesus sampai dari penderitaan, sampai disalib, sampai dikubur, sampai kebangkitan juga tetap ada Maria Magdalena di sana. Kelihatannya dia memang sangat mengasihi Yesus. Mungkin karena dia sangat mengasihi Yesus ini, lalu beberapa orang gila itu lalu akhirnya mulai merekayasa cerita bahwa Yesus ini pacaran dengan Maria Magdalena, lalu Maria Magdalena menjadi istrinya Yesus, ya. Nah, Maria Magdalena mengapa bisa berbuat demikian? Karena dia pernah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena menurut catatan Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 2, Maria yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Berarti dia pernah dirasuk oleh roh jahat tapi dibebaskan oleh Yesus. Menurut Markus 16 ayat 9, Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 1 setan yang merasuk orang saja itu sudah menderita, tapi ini 7 setan yang merasuk Maria Magdalena. Pasti Maria Magdalena begitu menderita, tapi Yesus pernah menyelamatkan dia. Karena dia pernah ditolong dan diselamatkan, itulah sebagai ungkapan syukur darinya Allah. Dia mengiring Yesus, dia melayani Yesus dengan hartanya, dia iring Yesus bahkan sampai salib, sampai kubur. Dia begitu bersedih ketika kubur Yesus kosong, tapi dia begitu bersukacita karena Yesus bangkit. Dan dia menjadi perempuan yang memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa saudara bukan hanya diselamatkan dari 7 roh jahat, 7 setan, tapi saudara diselamatkan dari kebinasaan kekal oleh Yesus Kristus. Mengapa tidak kita ini melayani Yesus sungguh-sungguh dan mengasihi dia secara sungguh-sungguh seperti Maria Magdalena? Ya.